Selamat bergabung kembali di channel Generasi Alpha. Tapi sebelum mulai, tolong subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Oke, kali ini saya tidak akan mengajarkan software CorelDRAW, tapi saya akan mengajarkan engineering yang paling dasar. Yang pertama, yang paling kita perlukan yaitu sumber energi. Sumber energi itu yang kita ada sekarang yaitu dari listrik PLN. Sekarang dari listrik PLN itu kita mau mengoperasikan ke sistem yang DC. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Yaitu satu, menggunakan power switching. Di sini power switchingnya yaitu 12 volt 30 ampere. Oke. Ini satu. Yang kedua yaitu menggunakan modul ini yaitu CLDC 2440. Ini adalah modul 24 volt 300 watt. Paham ya? Nanti saya akan menjelaskan bagaimana perhitungannya. Untuk kedua ini yang kita perlukan yaitu beberapa. Yang paling penting yaitu kabel. Oke, kabel ini. Kabel ini nantinya saya akan potong dan saya akan hubungkan ke sini. Peralatan yaitu skun, tang skun tusuk. Oke. Tang potong dan pengupas kabel. Oke. Baik, saya akan mengajarkan cara perhitungannya. Di sini kita memiliki power switching yang 12 volt 30 ampere. Cara perhitungan wattnya yaitu sangat mudah. Yaitu kita cuma mengkalikannya. Di mana 12 volt ini kita kalikan 30 ampere sama dengan listrik yang nanti akan dihasilkan untuk DC yaitu 360 watt. Paham ya? Begitu juga dengan modul ini. Modul yang 24 volt ya. Karena dia tidak ada ampernya, maka dia hanya kita harus mengkonversikannya ke ampere. Caranya dia kan 24 volt 300 watt. Maka caranya yaitu 24 volt kali berapa ampere sehingga mendapatkan 300 watt. Yaitu 24 volt 300 watt bagi 24 volt sama dengan titik-titik berapa ampere. Setelah di kalkulator, saya mendapatkan 12,5 ampere. Jadi ada beberapa modul yang dia tidak terterakan ampernya. Dia hanya menerangkan wattnya saja. Cara mengetahui ampernya yaitu dengan cara seperti ini. Cukup simpel ya. Nah, ya gitulah. Baik, setelah mengetahui bagaimana cara perhitungannya, saya akan melanjutkan dengan bagaimana pemasangan untuk kedua modul ini. Satu power switching, satu lagi modul DC 24 volt ini. Oke. Sebelum kita mulai, saya mau memberikan informasi saja. Di dalam modul atau power switching ini yang 12 volt 30 ampere ini dia memiliki keunggulan dan kekurangan. Satu, power switching ini adalah power switching yang paling sering digunakan untuk CCTV dan peralatan yang lainnya. Oke. Sedangkan power switching atau modul AC/DC ini dia kebanyakan digunakan untuk peralatan elektronik. Dan resiko kerusakannya
power switching yang 12 volt ini lebih sering terbakar daripada modul ini. Terus energi yang dihasilkannya ini power switching yang 30 ampere ini lebih rendah daripada power switching atau modul AC/DC 24 volt ini. Selain 24 volt juga ada beberapa pilihan yang 12 volt yang ampernya lebih rendah. Tapi saya sarankan untuk penggunaan misalkan peralatan yang mau kita hidupkan itu 5 ampere, kita tidak boleh memaksakan dia pas-pas 5 ampere atau kurang. Karena beresiko modul ini akan cepat rusak dan akhirnya terbakar. Maka saya sarankan jika penggunaan yang kita harus supply yaitu 5 ampere minimal 2 kali lipatnya. Jadi modul ini lebih tahan. Selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana pemasangan power switching yang 12 volt dan penggunaan dan pembacaannya. Ya. Ini saya sudah merakitnya. Lihat ya. Ini colokan ini. Saya kupas kabelnya. Terus saya menghubungkannya ke L dan N. Ini ada sumber energi untuk listrik. Sedangkan yang di sini yaitu grounding. Grounding itu fungsinya gimana? Seandainya kita pegang ini ada kontak, berarti listrik kita memiliki grounding. Berarti kita harus mensuplai 3 kabel. Ya, karena grounding ini yang di sini terhubung ke semua badan ini. Kemungkinan listrik ini akan bocor ke grounding. Makanya kita ada beberapa colokan yang memiliki 3 buah kabel ya. Saya akan memberikan contoh bagaimana kabel yang memiliki 3 buah. Ini adalah contoh kabel yang memiliki 3 buah. 3 buah kabel ya. Di sini dia ada 3 buah. Sebelum kita menentukan, kita harus mengerti mana groundingnya dan mana sumber tenaganya. Kalau di sini saya udah hafal di mana L dan N itu adalah yang coklat dengan yang biru. Sedangkan yang warna kuning hijau ini ya, dia ada grounding di sini dia. Jadi kalau seandainya mau menghubungkan yang warna coklat sama yang biru, kita balikkan aja, nggak masalah. Terus yang warna kuning hijau ini, grounding ini, kita sambungkan ke grounding sini. Paham ya? Setelah kita sambungkan di sini, kita lihat dia ada pilihannya volt minus dan volt plus, positif dan negatif. Ya, ini ada adjustnya yang terdapat trim pot di sini. Penggunaannya saya akan jelaskan nanti setelah kita menghidupkannya. Kita juga sediakan multitester, terserah ya. Anda nyamannya menggunakan multitester digital maupun multitester yang biasanya. Tapi saya lebih nyaman menggunakan multitester digital. Oke. Setelah ini kita sambungkan, kita udah tahu mana positif, mana negatif. Oke.
Pertama-tama kita lihat dulu di sini. Kita buka. Ingat ya, ini positif, ini negatif. Kita buka. Ini sumber power. Ini ya. Ini udah ada. Kita colokkan. Dia akan langsung hidup. Itu indikasi bahwasannya listrik AC udah masuk ke sini. Dia sudah mengkonversikannya ke DC. Positif, negatif. Lalu dari multitester ini kita cukup set di logo DC. Ini logo AC. Ingat, logo AC itu bergelombang. Sedangkan DC lurus, titik di bawahnya titik. Oke. Ini ada merah dan hitam. Di mana merah ini positif, hitam ini negatif. Oke. Kita setkan di DC volt. Oke. Saya taruh di sini biar lebih gampang. Ingat ya, ini AC. Ini di sini AC, di sini DC. Jangan kita colokkan di AC. Maka multitesternya akan langsung terbakar. Mohon hati-hati perhatikan ya. Terus di sini positif, di sini negatif. Jadi positif di merah, negatif di hitam. Kita masukkan di sini, kita tes berapa? 11,04. Oke. Nah, bagaimana seandainya kalau ini kita balik? Tidak masalah. Lihat ya, kita tes dulu ini. Saya sekalian mengajarkan bagaimana melihat multitester ini. Ini juga sangat perlu. Seandainya kita pasang dari atas, kita ke bawah dengan kabel yang sama, kita nggak tahu positif negatif, kita bisa membacanya. Ini positif di sini, negatif di sini. Dia akan terbaca 11,04. Lihat ya multitesternya ya. Kalau kita balikkan, positif kita negatifkan, negatif kita positifkan, maka dia akan membaca jadi minus. Minus 11,04. Itu tandanya bahwasannya yang kita tes ini berarti kutubnya terbalik. Oke. Nah, cukup paham ya untuk ini ya. Sangat simple sebenarnya. Nah, kita balikkan 11,04. Jadi kita bahas lagi fungsi trim pot ini. Nah, trim pot ini saya ada obeng ya. Saya masukkan ke sini. Lihat. Berubah ya dia. Sampai batas maksimalnya itu yaitu 14,76. Nah, ini bisa kita set sesuai dengan kebutuhan kita karena ada trim potnya. Nah, batas terendah itu yaitu 10,02. Ya, mengerti ya aturannya, simple sebenarnya. Jadi untuk pembahasan power switching ini sangat simple penggunaannya sebenarnya. Tapi penggunaan untuk peralatan DC ini kebanyakan menggunakan power switching ini. Yang banyak di pasaran. Harganya murah, tapi resikonya lebih cepat terbakar. Oke, kita cabut listrik PLN ini. Ini jangan langsung kita pegang. Lihat ini, udah kita cabut tapi lampunya masih menyala. Itu tandanya listrik ini masih menyimpang daya. Sampai mati total, baru kita boleh menyentuhnya. Boleh menyentuh manapun lah, terserah. Kalau bisa sih lebih safety, kita biarkan dulu beberapa detik. Ya. Untuk pembahasan ini kayaknya saya udah sangat jelas ya. Kalau ada kekurangan mohon komen biar saya bisa memperbaiki ke depannya. Oke? Jadi ada pertanyaan, ini saya sudah mengetahui bagaimana penggunaan power switching. Jadi apa fungsinya?
Oh, banyak. Satu, untuk menghidupkan CCTV. Itu energi yang diperlukan 12 volt. Untuk menghidupkan monitor yang memiliki toleransinya 12 sampai 14 volt. Kita lihat adaptor yang bawaan dia. Dia akan menerapkan output DC-nya. Jadi kita bisa menyetel di sini. Kita tidak perlu memberi adaptor, kita cuma beri power switching dan kita aktifkan. Nah, kita tidak perlu memberi adaptor yang harganya lebih mahal dari power switching, tapi ampernya lebih rendah. Paham ya? Yang kedua atau yang ketiga, satu, power switching untuk menghidupkan CCTV. Kedua, untuk menghidupkan monitor atau perangkat lainnya. Ketiga, kita bisa mengecas baterai yang berkapasitas 12 volt. Ini ya, 12 volt ya. Kita lihat ya. Walaupun dia standby modenya use-nya 13,6. Tadi kita lihat standby modenya sampai 14 volt. Bisakah kita gunakan untuk mengecas ini? Jelas bisa. Nah, kita cuma state-nya di 13,6 atau 13,8. Maka baterai ini akan langsung ngecas. Tapi kita tidak bisa langsung menghubungkannya langsung. Kita harus menggunakan beberapa modul lagi. Itu nanti saya akan membahas bagaimana merakit pengecasan baterai. Oke. Nah, di sini. Ini yang 12 volt ya. Nah, kita lihat juga selain voltase, kita juga harus melihat ampere. Mungkin nanti saya akan bahas waktu perakitan, bagaimana merakit cas baterai aki atau cas baterai solar panel ya. Untuk masalah power switching ini sudah selesai saya bahasnya dengan sangat terperinci ya. Selanjutnya saya akan membahas modul ini CLDC 2440. Dia berkapasitas yang tadi kita hitung yaitu cuma 12,5 ampere. Jauh lebih rendah tapi voltase lebih besar. Ada peralatan yang membutuhkan 24 volt. Ada juga yang 48. Ada juga yang lebih. Itu bisa kita set sebenarnya menggunakan power switching yang 30 ampere ini kita konversikan ke lebih atas ataupun ke bawah. Nanti saya akan membahas modulnya juga ya. Ini sumber power kita akan memilih dulu. Kita mau menggunakan yang 12 volt atau yang 24 volt. Memiliki keunggulan atau keunikannya masing-masing di dalam ini. Oke. Ini cara menyambungkannya 11-12 atau hampir mirip lah. Cuma ini lebih simple. Kabel yang LN itu, yang warna biru atau dan coklat itu, kita cukup sambungkannya ke sini. Kita tekan, masukkan. Tekan sini, tekan ya, masukkan. Di sini. Jadi pertanyaannya, groundingnya kemana? Ya kan? Groundingnya kita lihat. Ini, di sini. Groundingnya di sini. Ini titik-titiknya ya, lihat. Berarti ini terhubung ke semua perangkat ini, groundingnya. Oke? Terus positif negatifnya kita lihat di sini. Ini DC plus, DC min. Berarti yang plus di sini, yang min di sini. Oke? Ini sungguh bagus ya. Kita lihat aja, kumparannya begitu besar dan kapasitornya begitu besar. Bisa dibilang ini 80% atau mencapai 90% lah energi yang akan dihasilkan itu sesuai dengan spesifikasi.
Oke. Di sini saya sudah merakitnya, yang seperti saya bilang tadi. Ini kita sambungkan di sini, kita sambungkan ke sini. Oke. Ini groundingnya saya tidak menggunakan. Cuma yang di sini modul ini DC2440 ini memiliki kekurangan ataupun kelebihan, terserah Anda menilainya. Dia tidak ada trim portnya. Jadi dia mengatakan 24 volt. Jadi toleransinya 24 sampai 23 sekian lah, sampai 24,0 sekian. Dia akan pure. Oke. Kita tes aja ya. Ini colokan saya hubungkan di sini. Dia tidak akan langsung aktif, dia akan pelan-pelan hidup. Dia udah hidup. Di sini indikatornya ya, kita lihat ya. Ini udah hidup. Kita geser. Oke. Di sini tadi kita udah paham ya. Ini DC positif, ini negatif. Ini saya tidak mengubahnya tadi, tetap sama. Ini satu lagi di sini 24,2 volt. Itu. Kita cukup menghubungkannya, hubungkan kabel ke sini, maka kita akan mendapatkan dari energi AC itu, yang PLN itu, kita akan mendapatkan energi DC untuk penggunaan peralatan elektronik. Cukup simple. Dan jika kita cabut di sini, oke, dia tidak akan langsung mati. Ini udah saya cabut ya. Dia akan pelan-pelan meredup sampai mati total. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan langsung menyentuhnya. Karena walaupun ini udah redup, kapasitornya masih menyimpan energi. Jadi dia akan memiliki energi listrik dari PLN tersimpan di sini. Oke. Sampai Anda betul-betul yakin sekitar 20 detik setelah ini mati, baru kita boleh menyentuhnya. Oke. Berikut penjelasan ke saya tentang penggunaan power switching atau sumber energi dari AC ke DC. Jika Anda berminat untuk membeli atau menginginkan produk ini, link saya sertakan di dalam deskripsi. Silakan cek harga yang kami tawarkan lebih murah atau lebih mahal dari produk lain. Maksud saya bukan produk lain sih. Lebih tepatnya ke produk yang sama, kualitas sama, dengan harga yang lebih murah. Jika ada kekurangan, mohon komen. Like video ini jika suka, dislike jika tidak suka. Dan mohon berikan saran untuk kedepannya agar saya lebih maju untuk mengembangkan channel ini dan memberikan instruksi cara penggunaan modul ini. Terima kasih sudah bergabung di dalam channel Generasi Alpha. Nantikan video selanjutnya yang akan membahas mengenai penggunaan modul. Terima kasih.